Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arthropoda. Oke, karakteristik arthropoda. Pertama, tubuh dan kaki berruas-ruas, yaitu arthros berarti ruas, podos yang berarti kaki. Nah, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Tubuh arthropoda tripoblastik selomata. Cara hidupnya herbivor, karnivor, parasit pada organisme lain, dan ada pula yang bersimbiosis. Nah, untuk habitatnya di perairan air tawar ataupun laut, di darat, menempel di pohon, dan di tubuh hewan. Ukuran tubuh bervariasi, ada yang berukuran kecil, kurang dari 0,1 mm, misalnya tungau dan kutu. Nah, ada yang berukuran sampai 3 meter, misalnya kepiting Macrocheira kempri. Kemudian mempunyai kerangka luar dari zat tanduk atau kitin, peredaran darahnya terbuka, berkembang biak secara kawin, berkelamin terpisah, dan pembuahan internal. Alat pernapasan berupa insang, trakea, paru-paru, buku atau permukaan tubuhnya. Alat pencernaan telah berkembang sempurna. Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, Crustacea, golongan udang-udangan. Nah, meliputi kelompok udang-udangan dan kepiting. Hewan kelas ini hidup bebas di air laut, air tawar, air payau, dan ada pula yang hidup di darat yang lembab. Tubuhnya, bagian kepala sering dilindungi oleh kitin keras yang disebut carapax, bernapas dengan insang dan berkembang biak secara kawin. Nah, ini untuk struktur tubuhnya. Crustaceae. Oke. Kemudian untuk Crustaceae dibedakan menjadi dua, yaitu Etamostraca, kemudian Malacostraca. Nah, Etamostraca merupakan udang-udangan tingkat rendah. Nah, hidupnya dalam ekosistem air dan beberapa sebagai zooplankton karena merupakan makanan ikan. Yang kedua, Malacostraca merupakan Crustacea tingkat tinggi. Malacostraca meliputi beberapa ordo Isopoda, contohnya spesies Onychus asellus. Nah, Stomatopoda, contohnya spesiesnya adalah Squilla emphusa. Kemudian Decopoda, contohnya adalah udang dan kepiting. Untuk klasifikasi yang kedua adalah insekta atau golongan serangga. Insekta merupakan arthropoda yang dapat ditemukan di mana saja. Tubuhnya dapat dibedakan dengan jelas. Nah, alat peredaran darahnya berupa jantung. Nah, alat pernapasan berupa trakea yang bercabang ke seluruh jaringan tubuh. Nah, alat reproduksinya terpisah dan pembuahannya internal. Nah, ini untuk struktur tubuh insekta. Di bagian kepala itu head, bagian badan thorax, dan abdomen. Nah, ini.
Oke, berdasarkan beberapa perbedaan sayapnya, serangga dibedakan menjadi dua, yaitu hemimetabola, yaitu serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang dan kecoa. Kemudian holometabola, yaitu serangga yang bermetamorfosis sempurna. Nah, ini untuk gambar-gambar serangga. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga, yaitu Arachnida atau golongan laba-laba. Nah, untuk alat pernapasannya berupa paru-paru, buku trakea atau insang buku, beralat kelamin terpisah dan pembuahannya internal. Kebanyakan hidup bebas di darat. Arachnida meliputi 3 ordo, yakni ordo Araconnoidea, meliputi bangsa laba-laba, contohnya laba-laba pemburu. Archarina meliputi bangsa tungau. Scorpionida yaitu bangsa kalajengking. Nah, ini untuk gambarnya. Yang keempat yaitu klasifikasi yang keempat adalah Myriophoda atau golongan hewan berkaki 1000. Nah, dalam sistem klasifikasi Myriophoda dipisahkan menjadi 2 kelas, yaitu kelas Chilopoda atau golongan livan, umumnya di bawah batuan, hidupnya di bawah batuan. Nah, di bawah timbunan sampah dan dedaunan yang telah membusuk, contohnya Litobius. Porficatus atau kelabang, memiliki racun yang membahayakan. Nah, ini untuk gambarnya. Kemudian Diplopoda atau golongan kaki 1000. Nah, ini habitatnya di tempat yang gelap, lembab, dan banyak mengandung tumbuhan yang telah membusuk, contohnya Polydesmus colaris. Crustaceae, golongan udang-udangan, memiliki kulit yang keras, hidup di air tawar, kemudian di air laut dan darat. Nah, setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Nah, tubuh terdiri atas cephalothorax yang dilindungi oleh carafax dan abdomen. Nah, pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk yang bertangkai. Nah, 2 pasang antena dan 2 pasang bagian mulut. Kemudian untuk pada bagian cephalothorax terdapat 5 pasang kaki. 1 pasang adalah kaliped atau kaki capit, dan 4 pasang kaki untuk berjalan. Coba perhatikan di gambar struktur udang. Nah, pada kepala itu dia memiliki 2 buah antena, otak, dan grinlet, caliped atau capit, kemudian stomach atau cardiac pylorich. Nah, untuk bagian toraksnya di sini ada pericardium, heart atau hati, hepatopancreas, nerve cord, dan ventral artery, intestine. Kemudian untuk Arachnida. Nah,
Archaeonida memiliki ciri-ciri memiliki mata tunggal, tidak memiliki antena, ukuran tubuhnya memiliki 0,9 mm sampai 9 cm. Hidup di darat, air tawar, dan air laut. Tubuh berupa sefalotorak dan abdomen. Pertukaran gas menggunakan paru-paru. Buku. Memiliki bulu di seluruh permukaan tubuh, terutama di setiap buku untuk peraba. Pada Cephalothoraks terdapat 6 pasang struktur. Sepasang Chelicerae sebagai alat sengat, sepasang Pediphalus sebagai alat capit, kemudian 4 pasang kaki untuk berjalan. Untuk contohnya yaitu laba-laba dan kalajengking. Coba perhatikan pada gambar ini. Untuk struktur laba-laba yaitu terbagi menjadi 2, kepala dan abdomen. Yang di bagian kepala terdapat mata, lambung, jantung, kelenjar racun, sistem saraf. Kemudian untuk di bagian abdomennya terdapat usus, jantung, metaphygian tubule, kloaka, ovari, tenggorok, organ ekskresi, dan tulang belakang. Untuk Myriaphoda, ciri-cirinya adalah hewan berkaki banyak. Setiap ruas tubuhnya terdapat kaki. Hidup di darat, tidak memiliki dada, sistem saraf tangga tali, alat ekskresi tubula malpighi, sistem respirasi trakea. Tubuh bersegmen dan setiap segmen terdapat lubang respirasi atau spirakel yang menuju ke trakea. Bersifat dioeceous, reproduksi seksual secara internal. Pada kepala terdapat antena mulut dan sepasang mandibula atau rahang bawah. 2 pasang maksilia, rahang atas, dan mata berbentuk ocelli atau mata tunggal. Kemudian insekta. Insekta itu ciri-cirinya berkaki berjumlah 3 pasang. Kemudian kebanyakan hidup di darat dan air tawar. Tubuh dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Kemudian pada kepala terdapat antena, mata, dan mulut. Ada yang tidak mengalami metamorfosis atau ametabola, misalkan lepisma, kutu buku, dan ada yang mengalami metamorfosis. Untuk struktur tubuh insekta, dibagi menjadi 3 bagian: head, thorax, dan abdomen. Untuk di bagian head itu ada cerebral ganglion atau brain, subphageal ganglion, mandible, nerve cord, dan digestive system. Untuk di bagian thorax, di sini ada dorsal artery, tracheal tubes, heart, ovari, dan malpighi. Untuk di bagian abdomen yaitu terdapat vagina dan anus. Untuk metamorfosis sempurna yaitu dialami oleh kupu-kupu. Proses pertamanya itu dia dari telur kemudian menjadi ulat,
ulat, terus berubah menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu gitu. Untuk metamorfosis tidak sempurna yaitu dialami oleh belalang. Yang pertama itu adalah dia belalang berawal dari telur, kemudian berubah menjadi belalang muda, kemudian menjadi belalang dewasa. Untuk tipe mulut insekta yaitu ada 4 macam, yaitu ada yang menggigit. Menggigit itu termasuk belalang, kemudian ada yang menjilat yaitu lalat, dan ada tipe mulut penghisap kupu-kupu dan tipe mulut penusuk yaitu nyamuk.